Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Febrian Ristika Kurnianto, lalu Nimade Dila Indriani, dan I Gusti Bagus Hari Mertawijaya. Dalam presentasi ini, kelompok kami akan membawakan materi lanjutan dalam chapter 17, investasi, yaitu other reporting issue atau isu pelaporan lainnya, yang membahas tentang derivatif melekat dan lindung nilai. Oke, langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri tentang derivatif melekat. Inovasi yang cepat dalam pengembangan instrumen keuangan yang kompleks pada masa sekarang ini mendorong upaya untuk menyatukan dan meningkatkan standar akuntansi untuk derivatif. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi ini telah mengarah pada pengembangan sekuritas hibrida. Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari kontrak hibrida yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas berasal dari instrumen gabungan bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Sekuritas ini memiliki karakteristik hutang dan ekuitas, jadi sering menggabungkan instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Contohnya itu obligasi konversi yang merupakan instrumen hibrida yang terdiri dari dua bagian, yaitu sekuritas utang dan dikombinasikan dengan opsi yang mengubah obligasi menjadi saham biasa. Dalam akuntansi untuk derivatif melekat, beberapa mendukung pendekatan yang serupa dengan akuntansi derivatif lainnya, yaitu memisahkan derivatif melekat dari sekuritas utama dan kemudian perhitungkan dengan menggunakan akuntansi untuk derivatif. Proses pemisahan ini disebut sebagai bifurkasi. Tapi IASB atau International Accounting Standard Board berdasarkan kekhawatiran tentang kompleksivitas pendekatan bifurkasi, jadi mengharuskan derivatif melekat dan sekuritas utama dihitung sebagai satu kesatuan. Materi yang selanjutnya, kriteria lindung nilai yang memenuhi syarat. IASB mengidentifikasi kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh transaksi lindung nilai sebelum mengizinkan akuntansi khusus untuk lindung nilai. IASB merancang kriteria ini untuk memastikan penggunaan akuntansi lindung nilai secara konsisten di seluruh transaksi lindung nilai yang berbeda. Kriteria umum berhubungan dengan bidang-bidang berikut, yaitu yang pertama, dokumentasi, manajemen risiko, dan penunjukan. Pada awal lindung nilai harus ada dokumentasi formal dari hubungan lindung nilai, manajemen risiko dari perusahaan, dan strategi untuk melakukan lindung nilai. Penetapan mengacu pada pengidentifikasian instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai, dan bagaimana instrumen lindung nilai akan mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. IASB memutuskan bahwa dokumentasi dan penunjukan sangat penting untuk menerapkan akuntansi khusus untuk lindung nilai. Tanpa persyaratan ini, perusahaan mungkin mencoba menerapkan ketentuan akuntansi lindung nilai hanya sebagai batas atas perubahan negatif dalam kondisi pasar untuk mengimbangi dampak negatif suatu transaksi terhadap laporan keuangan. Membiarkan akuntansi lindung nilai khusus dalam pengaturan seperti ini dapat menutup sifat spekulatif dan transaksi awal. Selanjutnya, efektivitas hubungan lindung nilai. Pada awal dan secara berkelanjutan, hubungan lindung nilai harus efektif dalam mencapai perubahan yang saling hapus dalam nilai wajar atau arus kas. Perusahaan harus menilai efektivitas setiap kali menyusun laporan keuangan. Pedoman umum untuk efektivitas adalah bahwa nilai wajar atau arus kas dari instrumen nilai lindung dan item yang dilindung nilai menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi. Jika kriteria efektivitas tidak terpenuhi, baik pada awal atau karena perubahan telah dimulainya hubungan lindung nilai, IFRS tidak lagi mengizinkan akuntansi lindung nilai khusus. Perusahaan kemudian harus memperhitungkan derivatif atau bagian dari derivatif yang tidak efektif dalam hubungan lindung nilai sebagai derivatif yang berdiri secara bebas. Yang terakhir, efek pada laba yang dilaporkan dari perubahan nilai wajar atau arus kas. Perubahan nilai wajar item yang dilindung nilai atau variasi arus kas dari transaksi yang diramalkan yang dilindung nilai harus berpotensi mengubah jumlah yang diakui dalam laba yang dilaporkan.
Tidak diperlukan lagi akuntansi lindung nilai khusus jika perusahaan memperhitungkan instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai pada nilai wajar berdasarkan IFRS yang ada. Dalam hal ini, pendapatan akan dengan tepat mencerminkan keuntungan dan kerugian yang saling mengimbangi. Misalnya, akuntansi khusus tidak diperlukan untuk lindung nilai wajar sekuritas perdagangan, karena perusahaan mencatat investasi derivatif pada nilai wajar pada laporan posisi keuangan dengan keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laba. Dengan demikian, akuntansi lindung nilai khusus diperlukan hanya jika terdapat ketidaksesuaian dampak akuntansi untuk instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai berdasarkan IFRS. Sekian untuk materi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Dila. Terima kasih.